Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Selamat pagi, Sir. Pagi, Sa. Ya, hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila kepada Tahira Sarminta. Silakan pimpin lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, akhir semesta, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Waktunya untuk doa, silakan. Ini udah sering kali ketua kelas nih, ganti dulu sama yang lain. Alfiansa, siapa? Arfi. Silakan Arfi. Pimpin doanya Arfi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga doa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan lagu tadi membuat kita semakin maju. Seperti jargon kemerdekaan Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau dulu Indonesia maju, sekarang kita harus tangguh dan harus tumbuh. Well, my dear students, this is already in the 1st September. Sekarang kita sudah berada di bulan September hari kedua. Perlu saya tegaskan lagi, saya ingatkan lagi kepada Ananda, kalau ada tugas-tugas yang harus disuruh segera dikerjakan, saya minta tolong, haraplah segera dikerjakan. Karena itu semua kenapa ada batas waktu, karena kita pun mempersiapkannya nggak bisa seperti simsalabim langsung jadi gitu. Harus ada lagi yang diedit, itu dia. Harus dirapi-rapikan lagi. Ya. Jadi saya harapkan segera, kalau katanya segera, tengok batas waktunya, segera dikerjakan. Oke? Paham semuanya? Oke, ya. Ya, lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa. Jadi kalau dalam setiap bahasa pasti ada tata bahasa. Masih bisa dengar, Sir? Dengar, Sir. Sir di sini macam apa aja gitu? Nggak tahu. Makanya Sir tadi terdiam jadinya. Ya, inilah memang tantangan kita di pembelajaran daring ini, hal-hal seperti ini ya.
tata bahasa. Jadi tata bahasa adalah peraturan bagaimana cara menggunakan bahasa itu. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang present tense. Jadi Ananda sekalian ingat berapa banyak tata bahasa dalam bahasa Inggris? Ada berapa banyak? Ya. Ada berapa banyak tata bahasa dalam bahasa Inggris? Ya. Dalam bahasa Inggris ada 4 tata bahasa. Sebenarnya ada 16. Tetapi yang umum itu, yang utama yang you have to know, there are 4 tenses. Ada 16. Tapi yang utama ada 4, yaitu present, sekarang, past, masa lampau, future, masa yang akan datang, dan past future, masa datang pada masa lampau. Masa datang pada masa lampau. Itu ada dalam bahasa Inggris. Terus dari 4 ini, masing-masing bercabang lagi, masing-masing 4. Itulah namanya ada simple, ada continuous, ada perfect, ada perfect continuous. Jadi kalau dia seperti present, satu tadi, jadi ada simple present, ada present continuous, ada present perfect continuous, dan ada present perfect continuous tense. Oke, jadi Ananda hari ini yang kita bahas adalah tentang kalimat present continuous. Biar share screen dulu. Mana dia opening ini? Sudah nampak Ananda sekalian? Belum, Sir, masih loading. Masih loading ya? Iya ya. Oke. Ya. Sedang loading. Belum nampak? Ananda sekalian belum ya? Belum, Tadi Sir. layarnya itu semua itu. Cuman hilang lagi. Oke, kita biar serulang lagi ya. Ini apakah harus beli laptop baru lagi ya? Biar speknya lebih tinggi lagi atau apa ini? Laptop baru, tabungannya belum cukup. Ya, sabar ya Nanda ya. Oh.
Hmm. Oke. Masih bersama-sama sir semua kan? Masih, Sir. Masih. Maaf ya. Masih, Sir. I do not know there's something wrong with the internet connection or ya. Oke. Coba share screen lagi. Maaf tadi, Sir. Tadi masih pakai baju. Oh ya. Oke. It's okay. Sudah nampakkah? Pak sudah, Sir. Nampak, Sir. Oke. Ya. Alhamdulillah. Yang penting asalkan nampak aja dulu. Oke, ya. Jadi today we will discuss tentang present continuous. Oke, ya. Oh, di slideshow. Ya. Nah, ini dia. Oke, ya. Jadi ciri-ciri, ingat ya, you have to remember bahwa ciri-ciri kalimat continuous adalah ada to be itu adalah am is are ditambah dengan kata kerja plus ing. Ingat. Jadi hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang the present continuous tense. Jadi apa indikatornya? Siswa mampu mengidentifikasi struktur kalimat the present continuous tense. Siswa mampu menyebutkan ungkapan yang menggunakan kalimat the present continuous tense. Dan siswa mampu menuliskan kalimat menggunakan the present continuous tense. Ya. Next. Jadi rumusannya ada seperti berikut. Ada subjek. Subjek itu terdiri dari I, you, they, we, she, he, dan it. Terus ada kata kerjanya. Ingat ya, to be itu adalah kata kerja juga. To be adalah kata kerja. Jadi kata kerja yang dipakai apa? Am is are untuk present sekarang. Terus ada kata kerjanya. Kata kerjanya ditambahin ing. Terus ada objeknya. Boleh ada objeknya. Terus biasanya ada kata keterangan waktunya. Karena dia bercerita tentang sekarang, beberapa contoh kata keterangan waktu yang paling sering digunakan adalah seperti kata now, at the moment, at the progress. Terus biasanya ada juga dia tidak seperti kata keterangan. Contohnya kalimatnya begini. Look, the boy is crying. Lihat. Berarti kan dilihat itu kan kita disuruh sekarang kan melihat. Oh lihat. Anak itu sedang menangis gitu jadi. Ya. Kita oke. Ya. Jadi di sini saya ingatkan lagi kalau I pasangannya adalah am. I am learning English now. You are singing. They are playing football. We are writing letters. She is cooking in the kitchen. He is painting. It is barking out loud. Oke. Ini untuk kalimat yang positif. Jadi selain apa? Di sini juga ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Apa ciri-ciri kalimat negatif, Ananda sekalian? Saya yakin pasti di SD sudah dipelajari. Yuk, silakan aktifkan kameranya. Pakai note dasar. Yes, pasti pakai note. Di mana posisi note-nya? Di tengah-tengah, Sir. Di setelah Yes, very good. Setelah to be. Iya. Oke. Nah, inilah dia. Jadi, seperti sekarang. We are learning English now. We are not learning
mathematics now. Begitu. They are not playing football. They are playing golf. Contohnya. Nah. She is not cooking in the kitchen. She is mopping the kitchen. Do you know mop? M-O-P? Ngepel. Yes, very good Ardi. Mengepel, ya. Jadi, ingat ya, posisinya harus setelah To be, sir. negatif, setelah to be. Sir. Yes. To be. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk kalimat yang kalimat tadi positif tadi sudah, sekarang kalimat negatif, terus ada kalimat Interrogatif. interrogatif atau kalimat tanya. Very good. Ya. Bagaimana dengan kalimat tanya? Itu pakai do, sir. Pakai? Do. Yes. Atau nggak pakai to be depannya. Posisinya ini dia posisinya tadi. Tadi to be-nya setelah subjek, sekarang dia berubah ke depan. Jadi posisi to be-nya saja yang bergeser, dia menjadi kalimat tanya. Contohnya tadi yang kalimat, kalau dia kalimat positif, I am learning English now. I am not learning English now. Kalimat tanyanya, am I learning English now? Are they playing football? Is she cooking? Oke. Saya minta kepada Arfi. Coba kalimat yang nomor 2 ini ubah dalam bentuk kalimat positif. They are playing football. Oke, thank you. Priscilla, ubah kalimat yang nomor 2 menjadi kalimat yang negatif. Saya Oke. bisa, sir. Oke, sebentar. Not Please. playing football. They are? Not playing football. Oke, very good. They are not playing football. Lanjut, Serminta. Ya, siapa lagi nih ntar ya, biar. Ya, Talita. Kalimat Masih nomor 2 ya? Kalimat nomor 3, ubah menjadi kalimat yang positif, Talita. She is cook. Wow. She is Not se. She is. cooking in the kitchen. Iya. She is cooking in the kitchen. Kalau kalimat negatifnya gimana, Talita? She is not cooking in the kitchen, sir. Oke, very good. She is not cooking in the kitchen. Nah, jadi sampai di sini sudah paham Anda sekalian? Paham, sir. Paham, Sir. Oke, jadi Paham. ini sederhana. Oke ya, lanjut lagi. Ingat ya, jadi rumusnya ini perlu diingat. Ya, kita lanjut lagi. Mode di next. Oke. Ini dia. Ini adalah sebuah gambar. Gambar apa ini? Pasti gambar sedang piket kelas. Ini mudah-mudahan kita segera melaksanakan piket kelas ya. Dan rindu ke sekolah. Silakan Oja, dibaca kalimatnya. The boys and the girls are busy up the classroom. Busy. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is talking
Taking rubbish. rubbish. Taking the rubbish to the rubbish bin outside. Okay, thank you. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. So ini kenapa semuanya pakai ing? Karena memang ini semuanya sedang dilaksanakan, sedang dikerjakan. Jadi kalau Udin is sweeping the floor, Udin sedang menyapu. Itu dia translasinya di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau Udin sweeps the floor, Udin menyapu rumah. Beda maknanya lagi. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada kalimat. What are you doing, Jinsu? What are you doing, Sally? Bla bla bla, they are, bla bla bla, she is sleeping. Ya. Kita lanjut. Oke, perhatikan. Oke, sampai di sana. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? What are you doing, Jinsu? Saya, Sir. Oke, Arfi, please. I'm drawing trash. Apakah I'm drawing trees? Yang lain? Yes, Sir. Drawing trees, sir. I'm drawing trees. Oke, apakah itu jawabannya? Let's check it out. Okay. Look at the sky and the trees. Yeah. What are you doing, Jinsu? Yes, very good. I'm drawing trees. Next. Yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua. What are you doing, Sally? Saya, Sir. Saya, Sir. Saya, Sir. Fel dulu. I'm jumping. I'm jumping. Yang lain, ada jawaban yang lain, please. I'm jumping, sir. I'm Okay. jumping. I'm jumping. Langsung saja ya. Oke, let's check it out. Yes. What are you doing, Sally? I'm jumping. Apa respon ibu gurunya? Wow, you're jumping high. Very good. Next. Apa pertanyaan untuk pertanyaan yang ketiga? What are they doing? What are they Yes, doing? Mario, very good. What are they doing? What are they doing? Wow, a big fire. Now come to the fire, everyone. Yes.
What are they doing? They are dancing. Yes, very good. Next, pertanyaan yang terakhir, please. Dancers. What is she doing? Yes, very good, Val. What is she doing? She is. Shh. Sama juga seperti kita ya, hasanya. Ini tadi yang apa? Yang dancing. Ya. What is she doing? Jawabannya pastilah. She is sleeping. Oke. Next. Mana gambarnya lagi ya? Oh, nggak terikut gambarnya lagi di sini. Baik, Ananda sekalian. Jadi nanti tugas kalian di Google Classroom-nya dicek. Saya akan kasih waktu selama seminggu ke depan. Paling lambat nanti, mudah-mudahan nanti jam 12 nanti udah siap upload karena saya masuk kelas yang lain lagi. Sir akan memberikan sebuah gambar seperti tadi. Kalian boleh membuat laporannya dalam bentuk tertulis, tulisan saja. Yang kedua, boleh dibuat dalam bentuk rekaman suara saja. Ibaratnya nih, seperti gimana contohnya kalau ditulisan? Hanya ditulis saja gitu ya. Ketik, dikirim di Google Classroom. Boleh. Yang kedua, boleh dalam bentuk rekaman suara. Contohnya dibacakan. Contohnya ini tadi macam itu tadi, Jinsu is drawing the trees. Sally is jumping high, begitu ya. Yang berikutnya, boleh dalam bentuk video. Kalian rekam atau dibuat dalam bentuk PowerPoint untuk menggambarkan, mendeskripsikan gambar yang ada di Google Classroom. Sir, ada perbedaan nilai? Otomatis ada perbedaan nilai. Video nilainya pasti ada nilai tambahannya. Yang dalam bentuk suara ada nilai tambahnya. Dan yang standar hanya dalam bentuk tulisan saja. Sir, kasih waktu seminggu. Dan hanya satu gambar. Jadi kalian bebas memilih. Bebas memilih mengerjakan tugasnya dalam bentuk tulisan, suara, atau video. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Anda sekalian? Sir, Ya, silakan. bisa ngetik di Word. Bisa, boleh. Itu aja dalam bentuk tulisan di Word kan gitu, boleh. Baik, Sir. Ini waktunya sudah hampir kurang 1 menit lagi. Ada lagi? Kalau video dipergarap, diperagakan. Kalau video itu paling sekitar 2-3 menit aja udah cukup, ya. Karena ini nanti apa? Kita jadi itulah kalian bebas memilihnya dalam 3 bentuk penyelesaian tugas. Nanti disilakan dicek di Google Classroom. Ini sudah hampir sekian detik lagi. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga kita tetap sehat kepada orang tua. Terima kasih tetap mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat buat Anda sekalian. Selamat pagi, Sir. Oke, goodbye.